Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Nah, yang perlu diketahui ada beberapa teknik pengintegralan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teknik biasa. Teknik biasa yang dinamakan dengan teknik biasa adalah kita bisa menggunakan rumus umum integral. Ya, kita gunakan rumus umum. Nah, caranya supaya kita bisa menggunakan integral biasa yaitu kita ubah, atau kalau sudah dalam bentuk jumlah dan selisih juga nggak apa-apa. Jadi kita ubah aljabar itu yang akan kita turunkan, kita integralkan pada jumlah dan selisih. Misalkan di sini ada integral 2x plus 3 pangkat 2 dx. Berarti di sini harus kita pangkatkan dulu gitu ya. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan dengan teknik substitusi. Teknik substitusi kapan dilakukan? Yaitu jika di sini misalkan ada 2x plus 3 pangkatnya pangkat 7. Nah, karena di sini kita tidak mungkin untuk memangkatkan 7, maka kita gunakan substitusi gitu ya. Nah, kemudian cirinya kalau kita gunakan integral substitusi, pangkatnya itu polinom, kemudian misalkan di sini ada perkalian gitu ya. Kalau di sini pangkat 1 berarti yang luar harus pangkat 1 di bawah, 1 di bawahnya pangkat ini. Berarti pangkat 1 bawahnya pangkat 0, nggak ada x-nya. Kalau misalkan di sini yang di dalam kok pangkatnya pangkat 2, maka yang di luar pangkatnya harus 1 tingkat di bawahnya. Berarti kalau di sini 2, maka di sini 1. Kalau di sini 3 berarti yang di sini 2 gitu ya. Itu yang kita gunakan pakai integral substitusi. Bagaimana jika di sini pangkatnya sama? Kalau pangkatnya sama ya, yang di luar sama di dalam pangkatnya sama, maka yang kita gunakan adalah teknik integral parsial. Integral parsial atau bisa juga diganti dengan metode Tanzalin. Nah, misalkan di sini x, di sini 2x plus 3 pangkat 7 dx. Jadi, pangkatnya yang di dalam pangkat 1, yang di luar pangkat 1. Maka kita gunakan integral parsial. Nah, kalau di sini yang di luar itu pangkat 2, yang di dalam pangkat 1. Berarti apakah kita gunakan parsial? Iya, tapi nanti kalau yang di luar 1 kali lebih tinggi berarti nanti kita gunakan integral parsialnya 2 kali. Kalau misalkan 2 kali lebih tinggi berarti parsialnya 3 kali. Nah, sekarang coba ikuti video berikut. Kita akan bahas masing-masing ini ya pada segmen video yang berbeda. Silakan ikuti terus. Halo, pada video ini kita akan belajar tentang integral substitusi. Kapan kita akan menggunakan integral substitusi gitu ya? Jika kita tidak mungkin melakukan integral dengan teknik biasa. Nah, bagaimana dengan teknik biasa? Integral dengan teknik rumus umum integral atau integral biasa gitu ya. Jika kita mungkin menjadikan dalam bentuk jumlah dan selisih, misalkan di sini integral 2x plus 3 pangkat 2 dx, apakah mungkin bisa pangkatkan 2? Ya. Kalau ini bisa kita ubah dalam bentuk jumlah dan selisih, maka kita nggak usah repot-repot pakai integral substitusi. Kita gunakan integral biasa saja. Tapi jika di sini pangkatnya 5, misalkan seperti ini, nah tidak mungkin kita pakai integral biasa karena untuk mencari nilai dari pangkat 5 terlalu lama. Jadi kita gunakan integral substitusi. Jadi ngerti bedanya ya. Integral biasa digunakan jika aljabar itu bisa dirubah dalam bentuk jumlah dan selisih, tapi jika tidak bisa, maka kita gunakan integral substitusi. Nah, yang namanya substitusi itu berarti mengganti. Mengganti apa? Maka fungsi yang dipangkatkan ini kita ganti. Nah, maunya dimisalkan apa nih? Misalkan 2x plus 3-nya itu sama dengan y, gitu. Nah, kemudian sekarang
di sini kita ganti Y, berarti yang X-nya juga kita ganti dengan DY. Berarti di sini 2 kita turunkan terhadap X ya. 3-nya diturunkan kan 0. Y kita turunkan terhadap Y berarti jadi DY. Berarti kalau gitu DX-nya itu sama dengan 2-nya pindah ke sana. Berarti sama dengan setengah DY. Nah ini. Nah, selanjutnya berarti integral ini bisa kita ganti. Yang ini tadi sudah kita misalkan Y pangkat 5. Kalau dx-nya adalah sama dengan setengah dy. Nah, biar tulisannya lebih rapi karena di sini setengah konstanta ya, bisa kita pindah ke depan. Setengah Y pangkat 5 dy. Kemudian sekarang kita integralkan setengah. Caranya mengintegralkan Y pangkat 5 dy berarti 1 per pangkatnya tambah 1, 6. Y pangkatnya tambah 1, 6 plus C. Berarti di sini sama dengan 1/12 Y pangkat 6 plus C. Nah, Y tadi adalah dari kita memisalkan. Sekarang dikembalikan. Berarti 1/12 Y-nya diganti dengan 2X plus 3 pangkat 6 plus C. Gitu ya. Nah, itu tadi kalau kita pakai pemisalan. Nah, kita bisa juga dengan menggunakan cara cepatnya. Saya tulis di sini tadi ya, integral 2x plus 3 pangkat 5 dx. Caranya adalah 1 per turunan fungsi yang dipangkatkan. Berarti turunannya 2x berapa? 2. Turunannya 3 berapa? 0, nggak usah dituliskan. Kemudian 1 per pangkatnya ditambah 1 berarti berapa? 6 ya. Kita tulis fungsi ini tadi 2x plus 3 pangkatnya ditambah 1 berarti 6 plus C. Nah, saya ingatkan kembali, 2-nya tadi dari mana? Ya, 2-nya adalah dari turunan. Kemudian 6-nya dari mana? 6-nya dari pangkatnya ditambah 1. Pangkat ditambah 1, jangan lupa belakangnya dikasih plus C. Berarti ini kalau kita hitung sama dengan 1 per 2 kali 6, 12. Kemudian 2x plus 3 pangkat 6 plus C. Ya, selanjutnya. Yang kedua. Di sini ada X kali 2x pangkat 2 min 5 pangkat 3. Kenapa ini kita gunakan integral substitusi? Ya, karena di sini dipangkatkan 3 ya, pangkatnya lebih dari 2, kita kesulitan untuk memangkatkan 3, bukan kesulitan, kelamaan. Makanya kita gunakan integral substitusi. Kemudian di luarnya dikalikan sama X. Nah, cirinya yang menggunakan integral substitusi, kalau ini fungsinya dipangkatkan dan ada perkalian di luarnya, maka pangkat dari variabelnya harus yang luar itu 1 di bawahnya yang di dalam. Jadi kalau di sini pangkat 2, maka di sininya pangkat 1. Kalau di sininya pangkat 3, berarti yang luar pangkat 2. Bagaimana jika pangkatnya sama gitu ya, sama-sama 1, sama-sama 2, maka kita tidak mungkin menggunakan integral substitusi, tapi pakai integral parsial gitu ya. Jadi kalian ngerti bedanya antara kenapa kita harus pakai integral biasa, kenapa harus substitusi, kenapa harus pakai parsial. Nah, berarti kalau kita gunakan integral substitusi, maka kita misalkan. Yang dimisalkan adalah fungsi yang dalam kurung dan dipangkatkan. Berarti di sini 2x kuadrat min 5 kita misalkan dengan y. Nah, sekarang turunannya 2x kuadrat berapa? Yaitu 4x dx. Turunannya y adalah dy. Berarti dx-nya sama dengan 1 per, ya pindah ke sana jadi bagi ya, 1 per 4x dy. Nah, jadi kalau saya tuliskan di sini,
Yang X ini kita tuliskan tetap. Kemudian ini tadi kita misalkan dengan Y. dx-nya adalah 1/4 X dy. Nah, sekarang yang X dibagi sama X. 1/4-nya saya taruh di depan. 1/4 Y dy. Oh ya, maaf. Y-nya tadi pangkat 3 ya. Sini pangkat 3, di sini pangkat 3. Ini tadi yang kita misalkan. Nah. Berarti kalau begitu hasilnya di sini 1/4 kali. Mengintegralkan Y pangkat 3 berarti 1/, pangkatnya ditambah 1 berarti 4, Y pangkat 4 plus C. Nah, berarti 1/16 ya, 4 kali 4. Y-nya kita kembalikan, Y tadi adalah dari 2X kuadrat min 5. Nah, di sini pangkat 4 berarti kita pangkatkan 4 plus C. Tuh. Nah, sekarang kita gunakan cara cepatnya. Di situ soalnya tadi ada integral X kali 2X kuadrat min 5 pangkat 3 dx. Caranya bagaimana? Yang X di sini, yang X di luar, biarkan saja. Berarti kita tulis kembali. Kemudian 1/, apanya tadi? Selanjutnya, ya turunan yang di dalam kurung yang ada pangkatnya. Turunannya 2X kuadrat berapa? Ya 4X. Kemudian 1/, pangkatnya tambah 1 berarti 4. Kita tulis kembali. Pangkatnya ditambah 1 berarti pangkat 4 plus C. Nah, ada yang bisa disederhanakan ya. Sini X, yang sini X. Ya, hilang ya X bagi X 1. Berarti tinggal 1/16. Kemudian 2X kuadrat min 5 pangkat 4 plus C. Tuh. Contoh lagi yang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini ada akar X min 5. Kenapa kita gunakan substitusi? Karena kita tidak mungkin menggunakan integral biasa ya, karena nggak bisa ditarik akarnya. Kalau ada akar, akar itu sama dengan pangkat setengah. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Nah, berarti ini adalah kita misalkan. Mana yang dimisalkan? Yang dimisalkan di dalam kurung ya. Berarti X min 5 dimisalkan sama Y. Berarti dx-nya turunannya berapa? X itu 1 ya, nggak usah ditulis, enggak apa-apa. Dx sama dengan dy. Nah, ini. Berarti di sini sama dengan integral Y pangkat setengah dx. Nah, berarti integralnya Y pangkat setengah berapa? 1/. Pangkatnya ditambah 1. Setengah ditambah 1 berarti 3/2. Y pangkat setengah tambah 1 adalah 3/2 plus C. Nah, 1 dibagi 3/2 bisa ditulis kali tapi dibalik. Karena dikalikan 1 berarti sini cukup 2/3. Y-nya kita kembalikan ya. Y-nya tadi adalah X min 5 pangkat 3/2 plus C. Nah, sekarang bagaimana dengan cara cepatnya? Cara cepatnya, kalau ada integral akar X min 5 dx atau sama dengan integral X min 5 pangkat setengah dx, maka nilainya adalah 1/. Turunannya X berapa? 1. 1/. Pangkatnya ditambah 1 berapa? 3/2. Kemudian kita tulis kembali yang ada kurungnya. Pangkatnya ditambahkan 1. Berarti 3/2 plus C. Nah, 1/3/2 berarti dibalik ya. Jadi 2/3 X min 5 pangkat 3/2 plus C. Nah, contoh yang terakhir, bagaimana jika kita ketemu dengan integral X plus 2 per akar X kuadrat plus 4X dx. Nah, maka di sini yang di bawah kita sejajarkan sama dengan dulu. Berarti X plus 2 di sini
X kuadrat plus 4X. Kalau ada akar itu sama dengan pangkat setengah. Karena tadi asalnya di bawah, berarti pindah ke atas pangkatnya jadi min setengah dx. Nah, kalau seperti ini di sini ada dua, mana yang kita misalkan? Yang dimisalkan adalah yang ada pangkatnya. Berarti di sini yang dimisalkan adalah X kuadrat plus 4X. Ya, kita misalkan sama Y. Nah, berapa turunannya X kuadrat? Yaitu 2X. Turunannya 4X adalah 4. Tadi kita menurunkan terhadap X, berarti di sini dx. Kemudian turunannya Y adalah dy. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, di sini yang kita misalkan tadi dx-nya. Nah, dx-nya itu berarti dy per 2x plus 4. Nih. Kalau begitu di sini berarti sama dengan integral yang ini ditulis tetap X plus 2. Di sini Y pangkat min setengah. Dx-nya diganti ini ya. dy per 2x plus 4. Nah, kalau ini berarti X plus 2, Y pangkat min setengah, dy. Biar lebih kelihatan ya, ini masing-masing bisa dibagi 2, saya keluarkan. Berarti X plus 2. 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4. Nah, sekarang sederhanakan. X plus 2 bagi X plus 2, 1. Berarti di sini sama dengan setengahnya tak taruh di depan ya. Setengah Y pangkat min setengah dy. Berarti setengah. Setengah dari ini tadi. Kemudian pangkatnya ditambah 1. Min setengah ditambah 1 berapa? Setengah. Di sini Y pangkat min setengah tambah 1 berarti setengah plus C. Nah, ini 2 dibagi 2, 1. Y-nya kita kembalikan. Y tadi adalah X kuadrat plus 4X. Nah, pangkat setengah plus C. Atau bisa ditulis karena pangkat setengah, maka akar dari X kuadrat plus 4X plus C. Nah, bagaimana jika kita gunakan cara cepatnya? Integral dari X plus 2 akar X kuadrat plus 4X. Ini bisa kita tuliskan dengan X plus 2, kemudian X kuadrat plus 4X. Karena ada akarnya, berarti pangkatnya pangkat setengah, kita pindah ke atas, pangkatnya jadi min setengah dx. Nah, caranya tadi kalau kita gunakan cara cepat adalah yang tidak ada pangkatnya, maksudnya pangkatnya 1, biarkan saja. Ya, kemudian 1 per turunannya X kuadrat plus 4X berapa? 2X plus 4. Kemudian 1 per pangkatnya tambah 1, min setengah ditambah 1 berapa? Berarti setengah. Ini ditulis kembali, pangkatnya ditambahi 1, berarti dapat setengah plus C. Nah, ini 2X plus 4 dibagi X plus 2 dapat 2. 2 dibagi 2, 1 ya. Berarti tinggal X kuadrat plus 4X pangkat setengah. Pangkat setengah bisa ditulis dengan akar X kuadrat plus 4X plus C. Ini adalah hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.